Ini teman-teman lagi nyeket ya, daftar pemain. Besok minggu itu di Gantangan Jatiwayang mau ada lapres. Nah kebetulan kalau di Gantangan kita di Jatiwayang itu apa ya, termasuk kalau di daerah itu udah cukup bagus lah untuk tiketnya ya. Mengenai tiket itu dimulai dari tiket 220 ya sampai yang paling murah itu 55.000 untuk lapresnya. Biasanya sih ya kalau ada momen gitu kita biasa juga main tiket di 1.100.000 ya. Dan memang kalau dibilang di Gantangan Jatiwayang ini mungkin kan jarang diekspos sama media ya. Lebih ke mungkin kalau mau main ada gelaran gitu mungkin ya saya kasih tahu itu di Facebook teman-teman juga gitu ya, di YouTube sesekali itu diangkat lah ya untuk pemberitahuan. Mungkin lebih ke orang lokal sini aja sih. Karena kalau tiket-tiket ya di bawah 1 juta itu cukup untuk orang lokal aja gitu. Dan pasti full. Karena satu, orang itu nyaman, orang itu percaya, sama memang kalau untuk hadiah kita ini kemasannya juga bisa dibilang itu agak beda lah ya, punya kemasan sendiri. Contoh itu kayak Gantangan tiket dengan 550 sepeda listrik 3 gitu kan. Dan kita juga ada rencananya apa Pan? 1.100.000 ya? 1.100.000 hadiah motor 3. Itu kan hadiahnya motor 3, tiketnya 1.100.000 ya. Mudah-mudahan lah itu semua itu kan apa ya, yang bisa bikin merangsang teman-teman yang di daerah ya, khususnya seperti itu. Kalau di kota ya, di ibu kota sana, di Surabaya, Gresik dan sekitarnya mungkin banyak komunitas yang ya mereka memang sudah ini ya, jadi pemain lah enaknya ngomong, sudah terbiasa dengan tiket-tiket besar. Cuman kalau di daerah ini gimana caranya orang-orang daerah bisa main ke ibu kota, main di tiket mahal, kalau nggak diawali dari daerah gelaran-gelaran seperti ini mungkin mereka tuh nggak terbiasa ya. Hal yang bikin mereka ragu itu ya salah satunya ya jelas tiketnya besar ya, tetapi yang saya pelajari di saat mereka tidak terbiasa maka mereka pasti banyak perhitungan untuk mengenai tiket. Maka ya inilah upaya-upayanya gitu ya, upaya-upayanya untuk bikin gelaran, entah itu kita up hadiahnya atau tidak, kita bikin normal atau bikin kemasan yang lebih bagus gitu ya. Intinya teman-teman yang ada di Ngunut ini sendiri ya bukan berarti nggak cari untung dalam lomba ya, tetap cari untung, cuma nggak besar lah ya. Bila nggak untung, rugi terus, nggak jalan ya. Logikanya seperti itu, karena kita juga nggak pakai sponsor, kita ini mandiri. Bahkan untuk perlengkapan-perlengkapan seperti ini juga apa ya, ya mandiri gitu ya. Mungkin ada beberapa poin lah di sini teman-teman yang mungkin teman-teman di sana di daerah punya komunitas atau punya gantangan pengen bikin gelaran, bisa dilihat ya. Ini mungkin bisa jadi sebuah contoh dan mungkin bisa diterapkan di sana. Di sini itu memang kita tidak pakai tiket gesek, cuman ini bisa dicontoh seperti ini. Ya beda Pan, awak untukku 30.000 oleh pirang bendel? 10 bendel, artinya sudah 10 kelas. Tinggal dipotongin kan dari pihaknya percetakan juga sudah bisa potong ya kayak gini nih. Ini dikasih nomor kan, ada nomornya nih. Ini nomor ya kan. Jadi nggak mungkin nih yang namanya nomor itu bisa double, karena pasti nomor itu ada satu-satu gitu kan ya, beda-beda. Langsung dengan tiketnya gitu. Terus ini juga ada jadwalnya, jadi langsung jadwal tuh kan. Ini di tiket taruh 85 itu ada cucak hijau sampai ini ada 8 kelas gitu ya. Terus nanti ada lagi yang
220 mana man? Oh ini dah. Buat undian. Oh ini buat undian. Nih ya 220. Ini kelasnya ya, tinggal dicoret nanti untuk ini. Ini berarti kan masuk ke kelas murai batu yang A gitu kan. Di sini kan ada A, B, C. Ya di sini ya kelihatan ya 220. Jadi ini ekonomis terus praktis dan efektif gitu loh. Jadi di saat ada pemesanan di tiket di sini itu connect-nya nanti kan di sini ya. Dan kita ini kan juga apa ya, untuk nomor gantangan ini kan nanti diundi sebenarnya, diundi nanti dimasukkan di amplop seperti ini gitu. Nanti diundi. Gitu, teman-teman ya. Ini bisa jadi contoh lah nanti kalau pengen bikin gelaran-gelaran di sana. Ingat, berapapun tiketnya sebenarnya kalau sudah terbiasa bikin gelaran itu tuh ndak ada ceritanya kok nanti kalau kita bikin tiket 1.100.000 itu biayanya membengkak yang bikin kita ruginya banyak. Sebenarnya juga nggak gitu konsepnya ya. Apalagi sekarang ini kita belajar dari komunitas-komunitas yang ada ya. Ya saya nggak usah sebutkan komunitas apalah ya, tapi teman-teman sudah paham lah komunitas yang besar di Jawa Timur. Dan ini sudah menyeluruh di nasional juga ya. Rata-rata itu kan menerapkan tiket itu seperti mana juara 1 7 tiket gitu kan ya. Artinya kita bisa katakan sekitar 30% itu masuk keuntungan dari panitia ya. Itu mungkin teman-teman juga nggak begitu berhitung Pan ya soal itu ya. Nggak ngerti, kadang-kadang jarang orang tahu gitu kan. Aslinya kalau kita belajar dari komunitas-komunitas ini itu ya rata-rata seperti itu. Nah kalau sekarang mungkin sudah mulai banyak yang pakai sistem paket. Kalau di sistem paket ini istilahnya nih ya, yang umum saja terjadi di lapangan ini, ibarat kita kerja jadi IO gitu ya. Kita ini yang tadinya satu kelas kita langsung untung, kalau ini paket itu jadi 2 kelas untung 1 gitu kan ya. Gitu. Bedanya cuma seperti itulah teman-teman. Itu kemasan lomba seperti itu. Jadi intinya kalau teman-teman punya komunitas, ini khususnya juga untuk adik-adikku ya. Saya juga terbuka ya soal ini. Banyak orang tuh juga di mungkin Kalimantan, Sumatera itu sering telepon saya gimana cara bikin lomba. Bukan hanya sebatas kemasannya lomba supaya menarik, tetapi juga tentang teknisnya bikin lomba itu seperti apa. Itu kan yang jadi bahan teman-teman itu kan pasti kalau mau bikin lomba, wah modalnya berapa gitu kan ya. Pasti itu. Ya yang penting kalau kayak kita ini kan punya gantangan sendiri, artinya sudah free untuk gantangan, kita nggak sewa. Untuk masalah trofi dan sebagainya ya sebenarnya yang kita pakai itu juga uang dari tiket gitu ya. Hadiah yang kita berikan juga hadiah dari tiket. Artinya jangan kamu melihat tiket 55.000 sama 550. Wah kalau 550 nanti ruginya terlalu banyak. Nggak begitu konsepnya. Ya tinggal pemain di tempatmu itu bisa kamu baca apakah dia mampu atau tidak untuk main di tiket ya besar seperti itu. Oke. Sedikit untuk membahas dari pertanyaan teman-teman. Cukup banyak dari teman-teman itu menanyakan seberapa pentingnya krodong ya kan? Ini hal yang sepele sebenarnya. Kalau sudah pemain itu mungkin sudah paham lah ya apa sih pentingnya krodong untuk burung lapangan atau burung yang dilombakan. Jadi gini teman-teman, krodong itu ya selain ketebalan, warna ini juga perlu kita ketahui ya. Burung kita tuh sukanya pakai warna apa. Satu contoh aja, tidak semua burung itu cocok dikasih warna-warni. Artinya pokoknya dikasih krodong aja, asal krodong warnanya entah itu biru, merah, hijau, kuning dan sebagainya dia mau. Ada burung yang ngaruh. Ada burung yang dia tuh sangat ngaruh dengan warna-warna cerah. Ya mungkin merah, kuning gitu, nggak mau dia. Ya kan? Ada yang dia tidak bisa dikasih warna, satu warna lah ya, satu warna. Contohnya ada burung yang nggak cocok pakai warna merah gitu kan.
Tapi di antara nggak cocok ini tadi ternyata juga ada gitu ya, burung yang cocok. Contohnya kayak SS itu dia suka ya, sukanya nyamannya pakai merah. Dia dikasih warna hitam nggak mau, ya kan? Dia kalau dikasih warna hitam itu bukannya takut, dia banyak tidur. Dua, kalau dia itu dikasih warna selain warna merah, contohnya warna kuning, biru, nah itu malah dia takut, takut itu. Sampai-sampai dia itu nggak mau nangkring kalau dikasih warna biru. Nah, artinya dari burung-burung seperti ini ya, ini bisa jadi contoh kan untuk apa pemilihan kerodong. Jadi warna terus ketebalan. Nah, soal warna dan ketebalan ini selain di mana dia cocoknya ya, dia takut atau tidak dengan warna itu, ini juga ada kaitannya dengan rawatan harian. Ya, kalau untuk harian usahakan untuk kerodong itu nggak usah terlalu tebal, ya kan? Syukur-syukur itu kerodong yang nggak tipis-tipis amat, yang nggak tebal-tebal amat, supaya dia nyaman. Ya, satu nyaman, tenang, ya, dia tidak kerodong ini tidak mengganggu proses dia makan. Karena kalau terlalu gelap, dia nanti banyak tidur, akhirnya apa? Dia kurang makan. Di saat burungmu rawatan harian kurang makan, ini akan berdampak pada performa dia di lapangan. Gitu. Ini kan enak, ada kaitannya soalnya ya. Kita nggak melulu bicara tentang settingan lombanya, tetapi settingan harian itu juga sebagai pendukung untuk burung di lapangan. Jadi itu tadi ya, warna dan ketebalan. Kalau harian nggak usah terlalu tebal. Yang penting kamu bisa lihat dari kamu bentangkan aja kerodong itu nggak nembus jauh gitu ya. Ya bias cahaya masuk, tapi itu tidak nembus ke luar untuk mungkin aktivitas manusia atau burung-burung yang lain ya. Dia terisolasi lah, nggak melihat di luar itu. Terus warna, carilah warna yang jangan terlalu gelap ya, jangan terlalu gelap. Kalau burungmu takut dengan warna cerah, mintanya warna yang gelap, carilah kerodong yang kainnya jangan tebal ya, dengan alasan itu tadi supaya burungmu dalam posisi dia dikondisikan sewaktu setelah dirawat, itu burung itu tetap nyaman, dia bisa makan, jadi tidak mengganggu proses dia makan. Itu tadi ya, itu. Terus sekarang ini kan macam-macam soal kerodong ya, bukan hanya soal warna tetapi juga banyak motif ya kan. Terus apa ya, sekarang ini kan banyak yang pakai printing ya. Nah, printing itu ada yang orang bilang itu yang premium, platinum ya, yang VIP dan sebagainya, itu sebagai penyebutan aja untuk untuk menarik pasar aja gitu ya. Cuma begini teman-teman, saya melihat di beberapa kerodong ya, untuk yang pakai printing ini biasanya kan kainnya luar itu pakai jersey ya. Ada yang pakai jersey, ada yang pakai kaos semi ploster gitu kan. Intinya bisa untuk menempelkan printing itu tadi. Nah, kalau untuk harian kamu pakai kerodong seperti ini gitu ya, usahakan jangan yang double layer ya. Kalau double layer ini biasanya itu gelap ya. Kalaupun tetap pakai harian pakai double layer, carilah kerodong yang dia double layer tetapi nggak begitu padat. Kan macam-macam tuh, saya bilang tadi kan macam-macam dengan harga, kualitas, jenis kain dan sebagainya. Intinya yang saya melihat di pasaran itu, kita bicara tentang jenis saja gitu ya. Kalau kita pakai printing, ada yang double layer, ada yang single layer. Mungkin orang-orang itu melihat untuk yang double layer itu yang paling bagus gitu ya. Itu yang paling bagus tuh pakai double layer, belum tentu, karena kita juga harus melihat bahannya apa ya, dan bahan itu kualitasnya juga macam-macam tingkatan itu teman-teman ya. Cuman yang paling mudah gini aja, kalau kamu pengennya pakai kerodong printing ya, kalaupun pakai double layer, carilah double layer yang bisa dikatakan dia kainnya nggak usah tebal-tebal amat gitu ya, supaya apa, bias cahaya tetap bisa masuk. Nah, kalau kamu pakai yang single layer, pakailah single layer yang kainnya tetap bisa tembus ke dalam
ya, tapi tidak tembus keluar. Jadi burung itu tidak bisa melihat juga dengan aktivitas di luar. Itu. Nah, karena macam-macam ini tadi, maka kenapa sih ini perlu teman-teman perlu ketahui, karena ini juga akan berpengaruh kepada burung gitu ya. Nah, cuman kalau kita sudah bicara tentang burung yang mau kita bawa ke lomba, selain untuk kenyamanan burung kita, pakai kerodong printing ini tadi ya, itu kan lebih ke arah apa? Keren. Kita bisa menunjukkan identitas kita, mungkin BC-nya, SF-nya, ya kan? Mungkin nama kita, gambar kita, pokoknya sesuai selera lah. Intinya supaya kita tuh tampil beda, terus bisa jadi pusat perhatian kan, seperti itu. Nah, kalau di lapangan, memang bentuk kerodong itu untuk di lapangan itu kan upaya kita juga untuk supaya bisa mengkondisikan burung itu dengan benar gitu ya. Jadi upayanya supaya burung tidak gemprong-gemprong sewaktu di lokasi lomba kan. Nah, itu carilah kerodong yang tebal saja. Jadi single layer yang tebal atau double layer yang kualitasnya bagus lah. Yang jelas seperti itu ya. Itu untuk kerodong teman-teman. Jadi kerodong ini sesuatu yang termasuk apa ya, ritual rawatan untuk burung lomba. Jadi memang penting ya, kita bicara umumnya saja burung yang dilombakan gitu ya. Burung bisa tampil mewah, burung bisa tampil maksimal, ini juga berkaitan dengan adanya kerodong gitu kan. Karena burung yang kita cetak atau kita fokuskan untuk lomba itu bagaimana caranya, selain perawatan harian, kita juga bisa mengkondisikan burung itu dengan tepat gitu ya untuk hariannya. Itu ya. Jadi itulah pentingnya kerodong. Dan apa sih sebenarnya untuk manfaat kerodong gitu ya. Jadi manfaat kerodong itu sendiri teman-teman, khususnya untuk perawatan harian. Satu ya, untuk menstabilkan dan juga untuk apa ya, kita bisa katakan untuk menstabilkan vikter ya, untuk kerodong itu sendiri. Terus juga bisa meng-up emosi ya dari burung kita. Ini hubungannya dengan kinerja burung nanti di lapangan juga gitu ya. Jadi burung, kalau untuk burung lomba pasti umumnya setelah dirawat dia dikondisikan. Nah, upayanya yaitu pakai kerodong. Kita bicara pada umumnya saja. Nah, fungsinya apa? Supaya keinginan tarungnya itu tetap kuat, semangat tarungnya kuat, istilahnya itu vikternya lah ya. Untuk memelihara vikter itu tetap bagus. Selain meng-up, kerodong itu juga untuk memelihara apa? Vikternya ya, atau semangat tarung ini tadi. Itu teman-teman ya. Itulah pentingnya kerodong. Mungkin gitu aja. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.